Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Gencatan senjata baru saja dibahas. Iran ingin sekutunya seperti Lebanon ikut aman. Tapi di saat yang sama, Israel justru menghantam Beirut dan menewaskan orang paling dekat dengan pemimpin Hizbullah. Kalau ini disebut damai, kenapa justru lingkar inti Hizbullah yang ditembus? Dan yang lebih mengkhawatirkan, apakah ini tanda bahwa perdamaian yang dibicarakan sebenarnya punya arti yang berbeda di tiap pihak? Pada 8 hingga 9 April 2026, Israel melancarkan serangan besar ke Lebanon dan mengumumkan tewasnya sosok yang berada sangat dekat dengan pusat kepemimpinan Hizbullah. Di sisi lain, Iran justru mendorong agar Lebanon masuk dalam cakupan gencatan. Dua arah yang terlihat berjalan bersamaan, tapi sebenarnya saling bertolak belakang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang menyerang, tapi apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Apakah ini benar langkah menuju damai, atau justru strategi untuk mengunci posisi sebelum negosiasi dimulai? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 8 April 2026, dunia mulai mendengar satu kata yang terdengar menenangkan, yaitu gencatan senjata. Di permukaan, istilah itu memberi kesan bahwa suhu konflik mulai turun dan ruang diplomasi mulai dibuka. Tetapi pada saat yang sama, di balik bahasa politik yang terdengar rapi, masing-masing pihak ternyata membawa definisi yang berbeda. Disinilah inti persoalannya. Kata yang sama dipakai bersama, tetapi maksudnya tidak pernah benar-benar disepakati sejak awal. Iran melihat pembahasan gencatan sebagai peluang untuk menahan perluasan konflik ke jaringan sekutunya. Lebanon menjadi salah satu titik yang paling sensitif dalam cara pandang ini. Bagi Teheran, tekanan terhadap Hizbullah tidak bisa dipisahkan dari peta konflik yang lebih besar. Karena itu, ketika pembicaraan mengenai penghentian tembak-menembak mulai dibahas pada 8 April 2026, Lebanon diperlakukan sebagai bagian dari stabilitas yang semestinya ikut dijaga. Bukan hanya soal melindungi wilayah, tetapi juga menjaga agar garis depan yang terhubung dengan Iran tidak ikut terbakar. Namun di sisi lain, Israel membaca situasi dengan cara yang sama sekali berbeda. Pada 8 April 2026, tidak ada tanda bahwa Israel berniat memperlakukan Lebanon sebagai wilayah yang otomatis terlindungi hanya karena pembicaraan gencatan sedang berjalan. Dari sudut pandang Israel, front Lebanon tetap aktif karena Hizbullah tetap dilihat sebagai ancaman langsung. Artinya, pembicaraan damai yang bergerak di satu jalur tidak harus mengikat operasi militer di jalur yang lain. Cara berpikir seperti ini membuat istilah damai terdengar jauh lebih sempit dan jauh lebih selektif. Perbedaan tafsir itu bukan sekedar perbedaan bahasa diplomatik, dampaknya langsung terasa di lapangan. Saat sebagian pihak ingin menjual narasi deeskalasi, situasi justru bergerak ke arah yang berlawanan. Ini membuat publik mudah terkecoh. Banyak orang mengira ketika kata gencatan mulai diucapkan, semua garis tembak akan ikut melambat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Di kawasan yang dianggap masih relevan secara strategis, tekanan tetap berjalan. Bahkan bukan hanya berjalan, tetapi disusun dengan pesan yang lebih tajam. Itulah sebabnya pembahasan ini tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai upaya menghentikan perang. Yang sedang terjadi pada 8 April 2026 adalah pertarungan untuk menentukan medan mana yang boleh didinginkan dan medan mana yang tetap dibiarkan menyala. Iran berusaha mendorong ruang aman bagi sekutunya. Israel justru mempertahankan hak untuk terus menyerang titik yang dianggap penting bagi keamanan mereka. Dua pendekatan ini tidak bertemu di tengah. Keduanya berjalan sejajar, tetapi arahnya berlawanan. Ketika dunia mendengar kata damai, banyak orang membayangkan jeda. Tetapi dalam konflik seperti ini, jeda seringkali hanya berarti perpindahan bentuk tekanan. Bahasa diplomasi memberi kesan tenang, bahasa militer memberi pesan yang sesungguhnya. Dan menjelang malam pada 8 April 2026, pesan yang muncul dari Lebanon mulai memperlihatkan bahwa istilah perdamaian sedang dibentuk bukan oleh kata-kata, melainkan oleh siapa yang masih mampu menekan lebih dalam.
Di saat yang sama, perbedaan itu juga memberi sinyal bahwa pembicaraan ini sejak awal bukan proses netral. Setiap pihak datang bukan untuk menyerahkan posisi, melainkan untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Karena itu, ketenangan yang terdengar dari meja perundingan tidak pernah benar-benar identik dengan ketenangan di lapangan pada hari itu. Justru disitulah aroma benturan kepentingan mulai terasa jelas. Pada malam 8 April 2026, arah konflik mulai terlihat semakin jelas. Ketika sebagian pihak masih berbicara tentang ruang jeda, Israel justru meluncurkan gelombang serangan udara besar ke Lebanon. Targetnya tidak lagi tersebar secara acak. Dalam hitungan menit, lebih dari 100 titik yang terhubung dengan jaringan Hizbullah dihantam secara terkoordinasi. Serangan ini tidak hanya menyasar wilayah selatan, tetapi juga menjangkau Beirut, kota yang selama ini memiliki makna simbolik sekaligus strategis. Serangan ke Beirut bukan sekadar perluasan area operasi, ada pesan yang jauh lebih dalam. Ibu kota bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga ruang di mana komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan berlangsung. Ketika wilayah seperti ini ikut disasar, itu berarti tekanan tidak lagi berhenti di garis depan. Tekanan mulai diarahkan ke pusat kendali. Ini mengubah cara konflik dibaca. Dari sekadar pertempuran antar pasukan, menjadi upaya untuk mengganggu struktur yang menopang keputusan di balik layar. Kemudian pada 9 April 2026, Israel mengumumkan satu hasil yang langsung menarik perhatian. Ali Yusuf Harshy dinyatakan tewas dalam serangan yang terjadi di Beirut pada malam sebelumnya. Posisi Harshy tidak bisa dianggap biasa. Ia adalah sekretaris pribadi sekaligus keponakan dari pemimpin Hizbullah, Naim Qassem. Dalam struktur organisasi, peran seperti ini berada sangat dekat dengan pusat kendali. Ia bukan pengambil keputusan utama, tetapi ia adalah penghubung yang memastikan keputusan itu berjalan. Peran seperti ini seringkali tidak terlihat oleh publik, tetapi justru sangat krusial. Seorang sekretaris pribadi bukan hanya mengatur jadwal atau menyampaikan pesan, ia menjadi bagian dari alur komunikasi yang sensitif. Ia mengetahui siapa yang berbicara dengan siapa, kapan keputusan diambil, dan bagaimana arah kebijakan dibentuk. Dalam banyak kasus, posisi ini menjadi salah satu titik paling dekat dengan lingkar kepercayaan tertinggi. Karena itu, ketika Harshy menjadi target dan berhasil dijangkau, maknanya jauh melampaui angka korban. Ini memberi sinyal bahwa operasi yang dilakukan Israel tidak lagi berhenti pada sasaran militer konvensional. Target mulai bergeser ke individu yang memiliki kedekatan langsung dengan pusat kepemimpinan. Ini bukan hanya tentang melemahkan kemampuan tempur, tetapi tentang mengganggu aliran komunikasi yang menopang organisasi. Serangan seperti ini juga mengandung pesan psikologis yang kuat. Ketika seseorang yang berada sangat dekat dengan pimpinan dapat dijangkau di wilayah seperti Beirut, maka rasa aman di dalam struktur itu sendiri mulai terguncang. Bukan karena satu individu hilang, tetapi karena batas antara aman dan rentan menjadi kabur. Dalam konflik modern, efek seperti ini seringkali lebih berpengaruh dibandingkan kerusakan fisik semata. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah waktunya. Semua ini terjadi hanya 1 hari setelah pembahasan gencatan mulai terdengar di ruang publik. Artinya, di saat sebagian pihak mencoba membangun narasi penurunan tensi, tindakan di lapangan justru menunjukkan eskalasi yang lebih tajam. Ini menciptakan kontras yang sulit diabaikan. Bahasa yang terdengar tenang bertabrakan langsung dengan tindakan yang semakin agresif. Dari sudut pandang strategis, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya untuk mengunci momentum. Israel tidak menunggu hasil perundingan untuk menentukan arah. Mereka bergerak terlebih dahulu, menekan titik yang dianggap paling sensitif, lalu membiarkan dampaknya berbicara sendiri. Dalam situasi seperti ini, hasil di lapangan seringkali menjadi fondasi posisi di meja negosiasi berikutnya. Pada 9 April 2026, arah strategi mulai terlihat semakin terbuka. Setelah serangan besar yang terjadi pada malam sebelumnya dan pengumuman tewasnya Ali Yusuf Harshy, Israel tidak menunjukkan tanda penurunan intensitas. Justru pada hari yang sama, pernyataan dari Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa operasi terhadap Hizbullah akan tetap berlanjut terlepas dari pembicaraan gencatan yang sedang berlangsung di jalur lain. Ini menjadi titik penting yang memperjelas posisi Israel sejak awal.
Dalam pernyataannya pada 9 April 2026, Netanyahu juga menyampaikan bahwa Israel membuka kemungkinan untuk memulai pembicaraan damai dengan Lebanon. Namun pernyataan ini tidak datang dengan nada menghentikan operasi, melainkan berjalan beriringan dengan tekanan militer yang masih aktif. Ini menciptakan satu pola yang sangat khas dalam dinamika geopolitik modern. Jalur militer dan jalur diplomasi tidak lagi dipisahkan. Keduanya dijalankan bersamaan, saling menguatkan, dan diarahkan untuk tujuan yang sama. Ketika operasi militer tetap berjalan, pembicaraan damai tidak lagi berdiri sebagai upaya meredakan konflik secara netral. Ia berubah menjadi alat untuk mengatur bagaimana konflik itu akan diakhiri. Dalam konteks ini, tekanan di lapangan menjadi cara untuk membentuk posisi tawar. Semakin besar tekanan yang berhasil diberikan, semakin kuat posisi ketika masuk ke meja perundingan. Ini bukan soal menghentikan konflik secepat mungkin, tetapi soal memastikan hasil akhirnya menguntungkan. Situasi pada 9 April 2026 menunjukkan bahwa Israel tidak sedang mengejar jeda, melainkan mengelola ritme konflik. Serangan yang menyasar lingkar dekat kepemimpinan Hizbullah bukan hanya memberikan dampak langsung, tetapi juga menciptakan efek jangka pendek yang bisa dimanfaatkan dalam proses negosiasi. Ketika struktur komunikasi terganggu dan rasa aman di dalam organisasi mulai goyah, maka tekanan itu akan terasa bukan hanya di medan tempur, tetapi juga di ruang pengambilan keputusan. Di sisi lain, Iran tetap berada pada posisi yang berbeda. Dorongan untuk memasukkan Lebanon ke dalam cakupan gencatan bukan sekadar upaya diplomatik, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap jaringan yang selama ini menjadi bagian dari strategi regionalnya. Ketika tekanan terhadap Hizbullah terus berjalan, maka secara tidak langsung tekanan itu juga menyentuh kepentingan Iran. Ini membuat pembicaraan gencatan tidak lagi berdiri sebagai kesepakatan dua pihak, tetapi sebagai arena tarik-menarik kepentingan yang lebih luas. Perbedaan ini menciptakan satu realitas yang sulit diabaikan. Kata damai yang digunakan dalam pembicaraan tidak pernah benar-benar netral. Setiap pihak menggunakannya untuk tujuan yang berbeda. Bagi satu pihak, damai berarti menghentikan eskalasi di seluruh jalur yang terhubung. Bagi pihak lain, damai bisa berarti membuka ruang negosiasi sambil tetap menekan titik yang dianggap krusial. Dua cara pandang ini tidak bertabrakan secara langsung, tetapi berjalan bersamaan tanpa pernah benar-benar menyatu. Dari rangkaian peristiwa 8 hingga 9 April 2026, pola yang muncul menjadi semakin jelas. Tekanan militer tidak dihentikan untuk memberi ruang pada diplomasi. Justru tekanan itu dipakai untuk membentuk arah diplomasi itu sendiri. Serangan ke Beirut dan eliminasi figur yang dekat dengan pusat kepemimpinan Hizbullah menjadi bagian dari pesan yang lebih besar. Pesan bahwa kemampuan menjangkau tidak hanya berada di garis depan, tetapi sudah mendekati pusat kendali. Dalam kondisi seperti ini, istilah perdamaian tidak lagi bisa dipahami sebagai berhentinya konflik. Ia berubah menjadi fase baru di mana konflik diatur dengan cara yang lebih terukur. Bukan berhenti, tetapi diarahkan. Bukan reda, tetapi dikendalikan. Dan di titik inilah, makna itu menjadi semakin terasa, bukan dari apa yang diucapkan, tetapi dari apa yang dilakukan di lapangan. Dalam rentang waktu singkat pada 8 hingga 9 April 2026, satu hal menjadi semakin jelas. Yang terlihat sebagai upaya meredakan konflik ternyata berjalan berdampingan dengan tekanan yang justru semakin dalam. Serangan ke Beirut dan jatuhnya figur yang berada dekat dengan pusat kepemimpinan Hizbullah bukan sekadar peristiwa militer biasa. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar, di mana setiap langkah di lapangan memiliki dampak langsung terhadap arah negosiasi. Di titik ini, konflik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menyerang, tetapi oleh siapa yang mampu mengatur ritme antara tekanan dan pembicaraan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.